Shalom. Sekali lagi shalom. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya minta Bapak Evan bawa kita dalam doa pernikahan. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kekuatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Terutama Tuhan di dalam ibadah kami di pagi hari ini, kami bawa kehidupan kami sebagai persembahan. Kudus berkenan kepada Tuhan, biarlah Tuhan Engkau layakkan kami semua ya Bapa, untuk kami datang memuji memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semua yang bertugas, semua yang Tuhan beracara di pagi hari ini, biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Bapak, Kau sungguh baik Tuhan. Teramat baik dalam hidup kami Bapak. Hanya berhenti kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus,
untuk kita pakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan baik. Karena Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi saya, saudara, untuk kita memuliakan Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mengundang pelayan-pelayan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya persilahkan. Dan menyuapkan dalam
Engkau Tuhan. Karena kasih Tuhan yang luar biasa, kami bangga punya Tuhan seperti-Mu yang terus mengawal dan menjaga hidup kami. Kalau sampai saat ini kami ada, Tuhan, terbukti bahwa Tuhan terlalu baik dalam hidup ini. Karenanya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu buat waktu yang indah yang Kau izinkan kami ada bersekutu dengan Tuhan. Kuduskan jam sembahyang kami lagi minggu ini, kuduskan jam ibadah kami hari ini. Biar ibadah kami ini benar-benar menyenangkan bagi Tuhan, persembahan kami yang hidup kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan sudah, kami percaya Tuhan sudah izinkan kami untuk berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami sudah layak di hadapan Tuhan. Sehingga apa saja yang kami persembahkan kepada-Mu saat ini, apa saja Tuhan yang kami lakukan saat ini dalam ibadah kami, biarlah semua ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami ada di tempat ini bukan karena rutinitas kami. Kami ada di tempat ini bukan karena kami orang Kristen, tapi kami ada di tempat ini karena kami mengasihi Engkau Tuhan, karena kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu Tuhan tilik setiap hati dan pikiran kami. Tuhan murnikan motivasi kami untuk mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena Tuhan telah melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami patut bersyukur, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami terus tanpa terkecuali, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar, kami percaya akan menolong kami, memberkati kami, menasihati kami, menegur kami, menuntun kami kepada jalan yang benar, sehingga kehidupan kami benar-benar layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji Tuhan kekal hingga kekal. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa sampai hari ini saudara dan saya masih diberi kekuatan, kesehatan, itu karena kebaikan Tuhan saudara. Amin. Saudara, kalau bukan Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, ya. Bapak Ibu percaya bahwa semua karena Tuhan. Tidak ada yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Yang cuma bisa kita andalkan hanya Tuhan saja, karena Dialah sumber segala-galanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Timotius, ya. Kita akan lihat surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Timotius. 2 Timotius pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Satu perikop firman Tuhan di sana kita akan baca. Saya ingin kita perhatikan baik-baik apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, ya. Mari kita lihat, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai 13 yang diberi perikop panggilan untuk ikut menderita. Ya. Kalau saudara buka di perikopnya, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik
dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, 13 ayat ditulis oleh Paulus kepada Timotius, yang notabene Timotius adalah anak rohaninya, ya. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan, Bapak Ibu, apa yang menjadi tujuan daripada Paulus kepada Timotius, ya. Surat ini ditulis Paulus telah banyak mengalami, dijelaskan bahwa ia dipenjara dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang pertama sebenarnya ini yang menjadi tujuan Paulus kepada Timotius. Karena itu saya ingin kasih tema khotbah pagi hari ini, yaitu jadilah orang Kristen yang kuat. Sekali lagi, jadilah orang Kristen yang, bilang kiri kanan, jadi orang Kristen yang kuat. Haleluya. Paulus tahu betul bahwa Timotius suatu saat akan mengalami apa yang disebut dengan menderita. Paulus telah melewati itu. Paulus sudah mengalami itu. Karena itu ayat ini, surat ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat, kepada Timotius. Dia bilang begini, ayat yang pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Haleluya. Makanya tema khotbah saya, jadilah orang Kristen yang kuat. Di akhir zaman sekarang ini, kalau kita tidak jadi orang Kristen yang kuat, alias orang Kristen cemen, masalah sedikit, persoalan sedikit, tongsu mulai, wah, ini orang Kristen yang tidak kuat. Kitong berharap, lalu harapan kita itu pupus, langsung kita, aduh, ini orang Kristen apa? Haleluya. Paulus tulis surat ini kepada Timotius atas dasar pengalaman Paulus. Paulus menjelaskan terkait bagaimana dia mengalami penderitaan. Makanya tema besar dari pembacaan kita di sini, panggilan untuk ikut menderita. Haleluya. Jadi orang Kristen itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita lewati yang namanya penderitaan. Makanya Yesus bilang, kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya, melainkan apa? Ikut menderita. Nah, Anda bisa bayangkan, sudah jelas-jelas panggilan menderita,
lalu tidak apa jadinya? Coba kalau Pak Thomas tidak kuat. Mungkin 5 lewat. Tapi sampai sekarang dia masih Amin Pak Thomas. Masih kuat? Jujur saja. Hah? Haleluya. Suka tidak suka, saya mau kasih tahu buat saudara. Orang Kristen harus kuat. Karena kita pasti akan diperhadapkan apa yang disebut dengan menderita. Dan penderitaan itu tidak kasih tahu duluan. Dia tidak WA dulu. Ida, sebentar penderitaan akan datang padamu. Tidak. Haleluya. Waktu murid-muridnya menyeberang dengan Yesus ke salah satu tempat, itu angin badai tidak WA dulu. Petrus, sedikit lagi Tuhan datang Alkitab bilang sekonyong-konyong, tiba-tiba. Nah kalau penderitaan itu datang tiba-tiba, terus kita tidak kuat, apa yang terjadi? Haleluya. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, karena Paulus tahu dan Paulus mengalami penderitaan itu, dia tulis surat kepada Timotius. Dia bilang, jadilah kuat. Bilang ulang kiri kanan, jadilah kuat. Haleluya. Kadang-kadang istri bikin suami tidak kuat. Su bicara, su tegur, su kasih masukan, su kasih nasihat, masih saja istri bikin kepala sakit. Rasa-rasa suami bilang, aduh, kenapa Tuhan kirim dia? Tidak bisa. Kita tidak boleh salahkan Tuhan, tidak boleh salahkan siapa-siapa. Yang Tuhan mau, kita harus apa? Kuat. Haleluya. Jangan salahkan Ibu Linda, jangan salahkan Yadi. Yadi Tuhan kirim. Yang Tuhan mau buat Ibu Linda harus apa? Ibu Linda kuat. Haleluya. Kita mau salahkan siapa? Coba. Salah siapa? Bahkan jadi orang Kristen pun tidak ada yang salah di sana. Amin. Karena dia bilang kamu dipanggil bukan sekedar percaya, tapi ikut menderita. Nah, kalau ikut menderita, solusinya cuma satu. Kita bisa menang dari sana, kita bisa lewati itu semua dengan kata yang satu ini disebut kuat. Haleluya. Dikatakan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dan antara orang mati. Oh, ini ayat mana ini? Ayat pertama tadi ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, suka tidak suka, kita harus kuat. Saya muncul pertanyaan, apa sebenarnya alasan yang mendasar Paulus memberi pesan ini kepada Timotius? Ya. Dari tema besar sudah jelas di sana dikatakan bahwa kita panggilan untuk ikut menderita. Kalau saudara buka Alkitab fisik, jelas di sana ditulis panggilan untuk ikut menderita. Ikut. Bukan kata tidak ikut. Haleluya. Jadi kalau saudara hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang diperhadapkan dengan sebuah penderitaan, saya mau beritahu ya, tidak ada cara lain. Jawaban sederhana ya, sesuai dengan firman Tuhan, kita harus kuat. Kenapa kita harus kuat? Mungkin itu yang akan saya jelaskan kepada kita. Kenapa kita harus kuat? Jelas kalau dari Alkitab, karena kita dipanggil ikut menderita, dibutuhkan saudara dan saya sebagai orang Kristen di akhir zaman harus kuat.
Pertanyaannya, apa sih tujuan supaya kita kuat, Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Dengar, kenapa kita perlu kuat? Yang pertama, Alkitab dengan jelas berkata, ya, bahwa kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini itu suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan menemukan apa yang disebut dengan kesulitan-kesulitan hidup. Haleluya. Inilah yang menjadi alasan yang sangat mendasar dari Paulus menulis surat kepada Timotius supaya Timotius kuat. Kenapa? Karena kehidupan kita di dunia ini, suka tidak suka kita akan diperhadapkan dengan apa yang disebut dengan kesulitan-kesulitan hidup. Baik secara internal maupun eksternal. Akan kita jumpai, akan kita lalui, akan kita hadapi. Kesulitan-kesulitan hidup itu. Haleluya. Saya tidak tahu hari-hari ini saudara menghadapi kesulitan hidup apa. Apakah mungkin karena kesehatan? Apakah mungkin karena ekonomi? Apakah mungkin karena pasangan? Ya. Apakah mungkin karena anak-anak? Atau anak-anak apakah mungkin orang tua? Sehingga itu menjadi sebuah pergumulan saudara dan saya. Ini sebuah kesulitan. Dan Bapak Ibu Saudara, makanya menghadapi kesulitan-kesulitan begini yang dirangkum oleh Paulus dalam tema besarnya, panggilan untuk ikut menderita, dibutuhkan saudara dan saya harus kuat. Kuatnya di sini kuat di dalam Kristus. Amin. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kekuatan yang kita dapatkan ini bukan semata-mata karena kita hebat, tapi kekuatan di mana kita peroleh kasih karunia dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan yang memberikan saudara dan saya kuat. Saya mau kasih tahu, kalau bukan Tuhan yang kasih kita kuat, kita sudah tidak mampu menghadapi pergumulan hidup ini. Amin. Haleluya. Jangan, saya tidak mau bawa kesulitan eksternal, internal. Saya mau tanya bapak-bapak yang hadir ini, kalau bukan Tuhan yang kasih Anda kuat, masih mampukah Anda menghadapi istrimu? Jangan jauh-jauh. Kita kasih contoh jauh-jauh nanti agak ribet. Ini yang paling dekat sudah. Coba bapak-bapak Evan, kalau Yesus tidak kasih kekuatan, masih bisa bertahan sampai ini. Jangan kok ketawa. Ini serius ini. Saya mau bilang bahwa Alkitab ini tidak salah. Ya dan amin. Masih, kalau bukan Tuhan, masih bisa menghadapi mana istrinya mana. Mama Anggi, kalau menurut Mama Anggi masih mampu kan hadapi Ibu Evan? Karena Tuhan Yesus, amin. Kalau bukan Tuhan Yesus yang kasih kuat, sudah banyak Evan yang lewat lagi. Iya. Haleluya. Tanya Mami, jangan tanya Mami Gembala. Kalau bukan Tuhan Yesus, saya sudah mampu hadapi kau. Karena memang itulah kesulitan hidup. Amin. Haleluya. Apalagi kalau Pak Simon saya tanya, dia bilang, oh haleluya. Saya so kecil begini baru hadapi yang besar lagi. Tapi dengar, saya mau beritahu. Karena Yesus memberi kekuatan kepada kita. Sehingga kita mampu melewati semua itu. Ada
Ada istri, kalau saya tanya, saya pernah layani istri orang, dia punya pergumulan terhadap rumah tangganya, menangis sampai kenapa? Tidak bisa bicara, air mata yang jatuh. Haleluya. Tahu jawaban saya sederhana, harus kuat. Karena solusinya bukan cara-cara dunia. Amin. Harus kuat. Jadi istri-istri harus kuat hadapi suami. Suami-suami dengar, harus kuat hadapi istri. Haleluya. Pelayan-pelayan dengar, pelayan A harus kuat hadapi pelayan B. Jangan, dia itu sudah, saya istirahat sudah. Cemen itu. Haleluya. Habis Ibu Firna tuh begini. Kuat hadapi Ibu Firna. Amin. Ibu Olive kuat hadapi Pak Thomas. Tiap kali kasih tugas tidak datang-datang, saya terus. Jadi kuat. Haleluya. Pak Thomas kuat hadapi Ibu Olive. Koordinator doa, tidak datang doa, kita terus yang doa. Kuat. Haleluya. Karena yang kita hadapi ini belum sempurna. Haleluya. Masih banyak karena dia masih manusia, belum malaikat, apalagi Tuhan Allah. Haleluya. Memang ekspektasi kita, kemauan kita harus A, B, C. Itu kemauan. Semua orang punya ekspektasi yang baik. Tapi realitanya berbeda daripada ekspektasi itu. Pertanyaannya, kuat enggak? Jawaban saya sederhana. Merujuk kepada firman Tuhan. Paulus bilang kepada Timotius, menghadapi orang-orang binaan Paulus, yang notabene Paulus sudah ditahan. Dia bilang, hai anakku, jadilah kuat. Ada orang baik di depan kita, tidak baik di belakang kita. Tapi kita harus kuat. Ada orang yang mau menjatuhkan kita, padahal kita sayang dia. Ada istilah pepatah dunia, tusuk dari. Apakah karena begitu langsung Anda, sudah, stop, tidak mau bergaul dengan dia? Harus kuat. Anak-anak muda kalau pacaran begitu putus, harus. Anak muda, kalau pacaran terus putus, harus kuat. Tetap melayani Tuhan. Jangan putus terus. Haleluya. Cemen itu. Alenta kalau putus, kau tidak boleh lemah. Itulah bagian daripada panggilan kita. Amin. Anak muda kan tidak mengalami kesulitan soal semua ada orang tua siapa. Kesulitan terbesar yang dialami oleh anak muda ketika putus cinta. Makanya kalau tidak mau putus cinta, jangan bangun cinta. Jangan jatuh cinta. Tapi harus bangun cinta. Kita ini kebanyakan jatuh cinta, ya belum apa-apa sudah jatuh. Kalau ketemu harus bangun cinta. Amin. Anak muda bilang kiri kanan, bangun tuh cinta. Jangan sekali-kali jatuh cinta. Haleluya. Belum apa-apa cinta jatuh duluan. Haleluya. Ending.
Bangun tuh cinta, jangan jatuh. Kita harus kuat. Pelayan-pelayan, saya mau beritahu, pelayan-pelayan harus kuat. Kesulitan internal itu lebih menggoyahkan hati kita ketimbang kesulitan eksternal. Eksternal itu cuma sekali-sekali. Bisa jadi sebulan sekali. Bisa jadi seminggu sekali. Tapi internal hari-hari. Anytime. Setiap waktu. Itu internal. Suka tidak suka kita harus kuat. Bayangkan hadapi tiap hari-hari ketemu, aduh, suruh cuci piring anak-anak tidak mau, hati bangka. Ya. Tapi saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara. Makanya Paulus bilang Timotius jadi kuat. Kenapa? Alasan pertama, karena banyak kesulitan dalam hidup ini. Di dunia ini kita tidak pernah terlepas dari yang namanya kesulitan. Kesulitan hidup itu terus mewarnai perjalanan hidup saudara dan saya. Sampai Tuhan memanggil kita. Haleluya. Kadang orang tipu kita. Orang kalau tipu kita, apakah kita benci dia? Itu kesulitan hidup. Saya pernah ditipu, saudara. 10 juta. Saya ditipu. Saya di WA bilang begini, Pak, ada bantuan gereja. Wih, yang namanya bantuan gereja. Oh, puji Tuhan. Berapa bantuannya? Ini saya kirim. Sudah tahu dia kirim. Saya sudah pernah tunjukkan ke Pak Evan itu. Dan sampai sekarang saya simpan bukti itu. Dikirimlah 45 juta. Dari atas nama A ke nama gereja. Saya percaya mati, itulah. Memang mungkin saya karena terobsesi uang 45 juta masuk gereja, saya sudah senang. Tanpa saya harus cross check baik-baik. Sudah tahu beberapa menit kemudian, dia bilang saya, aduh Pak, minta maaf. Saya sudah salah. Dia ngaku dia bendahara. Saya sudah salah transfer. Oh, bagaimana? Yang sebenarnya masuk, yang harus saya transfer itu hanya 35 juta saja. Tolong kembalikan 10 juta. Masalahnya uang yang dia kirim itu di rekening gereja, bukan rekening saya. Kalau rekening saya kan pasti kan ting, notif kan keluar. Sementara rekening gereja itu kan tidak ada notif karena tidak masuk di HP mana-mana. Itu waktu masih rekening mandiri. Wah, saya mau telepon waktu itu. Ibu Natalia ada di pedalaman sana. Karena memang masih nama dia. Untuk masuk saya mau cek dulu, tapi dia desak saya. Pak, begini, tolong. Akhirnya saya transfer dengan uang saya ke dia, kembalikan. Saya waktu itu posisi ada di Jakarta. Bukan di sini, saya pas di Jakarta. Saya transfer, saudara. Dengan uang pribadi saya, 10 juta. Baru setelah itu saya sadar. Setelah sudah transfer baru kaget. Ini bagaimana? Kenapa? Sudah masuk itu. Saya telepon Sorong, telepon mamanya Salum, telepon bank. Bank kasih kabar bilang, uang Bapak masuk di salah satu, ada apa-apa, sudah lupa penjelasan saya. Jadi uang yang 10 juta itu hilang. Saya mau marah-marah, saya bilang, Tuhan saya dapat tipu betul ini. Sampai sekarang masih ada, saya simpan itu. Jadi, itu bagian dari kesulitan hidup. Dan saya sadar, firman Tuhan bilang begini, ada waktu membangun, ada waktu membongkarnya. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Ada waktu untung, ada waktu rugi. Waktu saya ingat firman Tuhan, firman-Mu digenapi. Bahwa hari ini
saya rugi. Dan harus terima dengan ucapan. Dengan apa? Karena ucapan syukur itu membuktikan kita kuat. Saya tidak tahu Anda pernah rugi. Saya tidak tahu. Tapi saya mau kasih tahu kalau Anda sempat rugi dan mengalami kerugian. Itu bagian kesulitan yang harus kita hadapi. Iya. Pernah satu kali motor saya dipinjam. Lalu orang tabrak. Motor saya dipinjam. Orang tabrak. Begitu orang tabrak, yang bawa motor saya, dia datang baru dia bilang, aduh saya dapat tabrak begini. Terus saya bilang, terus orang yang nabrak kok tidak tahan kah? Terus mungkin kau minta pertanggungjawaban. Tahu enggak bahasa dia begini? Saya kasihan lagi. Karena orang yang tabrak saya itu tua. Saya sapu dada, saya bilang, iya kok begitu, bukan kok pemotor. Jadi masalah ini saya pemotor, kok so pinjam, orang tabrak, baru kok kasihan sama orang yang tabrak. Terus kira-kira siapa yang perbaiki ini siapa? Tahu yang pinjam juga tidak ada uang. Rugi. Apakah saya secara manusia marah, emosi. Tapi pada akhirnya ini bagian daripada harus dilalui, rugi. Bawa ke bengkel habis 600-700 ribu. Haleluya. Coba tolong kalau pinjam motor bertanggung jawab kah? Jangan sampai Anda pinjam lagi. Terus dapat tabrak. Kok tidak minta lagi karena ku kasihan? Ya kalau begitu sudah, saya kasihan dia, biar saya yang bertanggung jawab. Ini tidak. Coba bayangkan, itu rugi. Itu bagian daripada panggilan. Haleluya. Jawabannya sederhana, saudara. Kita harus kuat saja. Jadi sekali lagi, kita harus kuat. Kenapa kita kuat? Karena suka tidak suka, kita pasti akan menghadapi banyak kesulitan dalam hidup ini. Baik eksternal, apalagi internal kita. Haleluya. Harus kuat. Yang kedua, apa alasannya? Yang sangat mendasar, saudara. Yang kedua yang saya temukan dari ayat 4 dan 6 di sana menjelaskan, saudara. Ya, ayat 4 dan 6, kalau saudara perhatikan, itu dikasih contoh seorang prajurit, seorang olahragawan, dan seorang petani. Apa yang kita bisa ambil? Dan pesan apa yang Paulus ingin sampaikan kepada Timotius dari contoh 3 orang ini? Yang pertama, seorang prajurit. Yang kedua, olahragawan. Yang ketiga, seorang petani. Saya cuma ambil satu-satu saya. Kalau prajurit itu, kita harus ambil contoh prinsipnya. Prinsip seorang prajurit itu. Dia punya prinsip, meskipun dia susah, tetap dia bagaimana menghargai dan menghormati komandannya. Meskipun bertentangan dengan hati nurani, yang namanya dia dari atas bilang, dia. Itu prinsip seorang prajurit. Olahragawan, apa yang perlu kita ambil? Komitmen dia. Seorang olahragawan, dia punya komitmen. Ya. Dia akan melakukan hal-hal sesuai dengan aturan untuk bisa meraih kemenangan. Sementara petani yang saya temukan di situ, dia punya ketekunan. Biar lama, tapi pasti. Biar lama tapi pasti. Itu contoh konkret yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Maksudnya apa? Supaya Paulus kuat. Maksudnya, kenapa Paulus bilang begitu sama Timotius dan mengambil contoh ini? Saya mau kasih tahu yang kedua. Supaya
Kalau kita kuat, kalau kita seperti yang diinginkan oleh Paulus kepada Timotius kuat, kita bisa membantu orang yang lemah. Haleluya. Jadi yang kedua, alasan mendasar Paulus bilang kepada Timotius harus kuat, supaya kita bisa menolong orang yang lemah. Haleluya. Karena suka tidak suka dengar saya mau beritahu, ada banyak orang di sekitar kita yang masih lemah, yang membutuhkan pertolongan saudara dan saya, yang membutuhkan perhatian dari saudara dan saya. Coba Anda bayangkan kalau Anda lemah, kira-kira Anda bisa tolongkah orang yang susah? Orang yang sedang frustasi, orang yang sedang kecewa. Mana ada orang yang gampang kecewa bantu orang yang kecewa? Ya, tidak mungkin lah. Orang yang lemah bantu orang yang lemah, tidak ada. Yang saya tahu, orang kuat bisa bantu yang lemah. Amin. Makanya kita harus kuat. Itulah alasan Paulus bilang kepada Timotius, kuat supaya apa? Bisa bantu orang yang lemah. Karena di sekitar kita banyak orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan saudara dan saya. Makanya kita harus kuat. Haleluya. Kalau saya tidak kuat, lalu Ibu Olive datang mengadu, aduh begini. Ya, bagaimana saya bisa bantu Ibu Olive kalau saya lemah juga? Haleluya. Jadi yang kedua yang saya temukan, sehingga Paulus memberikan contoh kepada Timotius, mulai dari seorang prajurit. Prinsip prajurit itu tidak gampang digoyahkan. Mereka punya prinsip itu satu komando, atau yang disebut dengan korsa. Nah, itu semangatnya luar biasa, punya prinsip seperti itu. Lalu olahraga dia punya komitmen. Sementara petani dia punya ketekunan. Nah, ini harus ada pada Timotius. Ini harus ada pada saudara dan saya. Sehingga kita bisa bantu orang-orang yang lemah. Jadi kita kuat dengan mengambil contoh 3 sosok ini Bapak Ibu. Maka saya percaya, waktu kita membantu orang lemah, mungkin dia lemah dalam hal prinsip, kita sudah kuat soal prinsip. Karena ada orang lemah dalam prinsip. Orang yang lemah pada prinsip itu, orangnya disebut dengan plan. Haleluya. Hari ini, woi semangat. Begitu ada masalah, hilang semangatnya. Itu plan. Kalau orang yang punya prinsip, ada masalah ke tidak ada masalah. Cinta jalan ke cinta jatuh. Ya. Anak muda harus punya prinsip. Itu baru kita bisa menolong orang yang pelin-pelan. Harus apa lagi? Kuat dalam hal komitmen. Ketika ada orang yang lemah dalam hal komitmen, saudara kuat dalam hal komitmen. Anda bisa memberikan masukan buat orang yang lemah dalam hal komitmen, karena Anda memang sudah kuat dalam hal komitmen. Kemudian Anda kuat dalam hal ketekunan. Jadi waktu orang mulai kehilangan semangat, orang mulai tidak setia, Anda yang kuat di bidang itu juga. Anda bisa memberikan kekuatan, tidak. Tetap semangat. Karena ketekunan
kita akan melihat kemenangan. Amin. Jadi yang kedua, kenapa kita harus kuat? Supaya kita bisa menolong yang lemah. Supaya kita bisa membantu yang lemah. Dari 3 contoh yang diberikan oleh Paulus, yaitu kuat dalam hal prinsip, kuat dalam hal komitmen, kuat dalam hal ketekunan. Kalau kita sudah kuat di sini, kita akan bisa menolong orang. Kita bisa membantu mereka yang lemah. Haleluya. Amin. Mau kuat dalam hal komitmen, amin. Haleluya. Kalau yang pertama kuat menghadapi kesulitan. Yang kedua, kita harus kuat supaya bisa menolong orang. Dari contoh ketiga tadi itu. Dan yang ketiga, haleluya. Yang terakhir, kenapa kita harus kuat? Ayatnya yang ke-11, 12, 13. Kalau sudah perhatikan ayat 11, 12, 13. Itu mengandung janji Tuhan. Sekali lagi ayat 11, 12, 13. Itu mengandung janji Tuhan buat saudara dan saya. Kenapa kita perlu kuat? Karena kita ini, dengar baik, kita ini banyak berharap pada janji Tuhan. Amin. Siapa di sini yang tidak berharap pada janji Tuhan? Semua kita berharap pada janji Tuhan. Doa-doa kita, haleluya. Kita semua sedang berharap pada janji Tuhan. Dengar, saya mau beritahu, kenapa kita harus kuat? Sebab kalau kita tidak kuat, kita bisa putus asa terhadap janji-janji Tuhan itu. Tidak sedikit orang yang kecewa. Kenapa? Karena mana? Katanya janji Tuhan A, B, C. Mana? Karena itu dibutuhkan kita kuat. Kuat dalam hal apa? Kuat dalam hal memberi pengharapan. Kuat dalam hal berharap pada janji Tuhan. Ingat, janji Tuhan ya dan amin. Makanya firman Tuhan bilang begini, kalau kita berharap kepada dunia, kita bisa kecewa. Tapi berharap pada Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Tapi kalau ada orang yang kecewa karena berharap janji Tuhan, saya mau kasih tahu, karena dia tidak kuat. Ayat 11, 12, 13 itu luar biasa, saudara. Ya, kalau saudara perhatikan, itu janji Tuhan. Bahkan di bagian akhir ayat 13, kalau saya lihat di situ luar biasa. Tuhan kita tidak setia, ayat 13. Ya. Jika kita tidak setia, dengar baik, kita tidak setia saja, Tuhan tetap setia. Apalagi kalau kita setia. Wah, tidak setia saja, Tuhan tetap setia menolong kita. Apalagi kalau saudara dan saya setia. Saya pastikan Bapak Ibu Saudara, ya, tidak setia saja Tuhan tidak menyangkal, Tuhan tidak menolak kita, tidak setia saja Tuhan tetap setia, apalagi kalau saudara dan saya setia. Jadi yang ketiga, dengar baik, saya mau beritahu buat kita. Alasan yang sangat mendasar kenapa Paulus sampaikan kepada Timotius supaya dia kuat. Yang ketiga, saking banyak janji Tuhan yang disampaikan kepada saudara dan saya. Makanya dengar baik, jangan sampai Anda kehilangan kekuatan dalam berharap pada Tuhan. Pokoknya harap pada Tuhan. Belum dijawabkah? Harap saja sama Tuhan. Amin. Kalau mau soal harap ini, Anda harus kuat seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Haleluya. Dia bilang, meskipun Tuhanku tidak menjawab doa, tapi saya tidak akan pernah menyembah
patung yang raja buat. Amin. Ini soal harap. Berharap pada sesuatu yang masih abstrak. Haleluya. Belum jelas. Tapi kuat dalam hal berharap. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang saya maksudkan, yang dimaksud oleh Paulus di sini, supaya kita kuat dalam hal berharap pada Tuhan. Amin. Haleluya. Harap saja. Tuhan mau jawabkah? Tidakkah? Saya percaya pada Tuhan. Saya begitu, saudara. Saya harap saja. Jangan sampai kita kehilangan harap pada janji Tuhan. Jangan sampai. Tapi dengar, saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, apapun penderitaanmu hari ini, apapun kesulitanmu hari ini, tantanganmu hari ini, dengar, saya mau beritahu, berharap terus pada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Jangan kehilangan kekuatan untuk berharap pada Tuhan. Jadi berharap pada Tuhan, kita harus praktekkan dalam hidup saudara saya. Saya simpulkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus jadi orang Kristen yang kuat? Ya, yang pertama, karena banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Yang kedua, supaya kita bisa bantu yang lemah, bisa tolong yang lemah. Dan yang ketiga, supaya kita tidak kehilangan harap pada janji-janji Tuhan. Saya tidak tahu doamu hari ini, tapi dengar, teruslah berharap pada Tuhan. Jangan pernah berhenti, karena harapan kita pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari pemain musik singer maju ke depan. Haleluya. Hari-hari ini dibutuhkan saudara dan saya harus kuat. Kalau tidak kuat, kita akan banyak mengalami kemunduran, baik secara rohani, tapi juga pelayanan kita. Haleluya. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian, bukan dengan kekuatanku untuk dapat jalan hidup ini. Memang kita bisa kuat hadapi hidup ini karena kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Dengan penuh rasa syukur sekaligus berdoa, biar Tuhan memampukan saudara dan saya. Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk kita bisa melalui segala kesulitan, untuk kita bisa melalui
yang menjadi harapan kami hanya Tuhan saja. Kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu dan butuh Tuhan dalam hidup ini. Pegang tangan kami Tuhan, supaya kami terus kuat menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan tahu setiap pergumulan anak-anak Tuhan. Tuhan tahu setiap pergumulan jemaat, baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha bisnis, pekerjaan, karir kami, pendidikan. Tuhan tahu kesulitan hidup yang tengah kami hadapi hari-hari. Tapi kami mau datang padamu Tuhan, karena kami tahu pertolongan datang dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberi pertolongan bagi kami. Hanya Tuhan yang bisa memberi jalan keluar atas setiap persoalan hidup kami. Tuhan yang mengubah segala sesuatu. Bahkan kutuk pun bisa jadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan. Tuhan, biar kami mau terus ada bersama-sama dengan Tuhan. Biar kami mau melihat kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan kekal dan sampai kekal. Meteraikan firman ini buat kami semua, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih buat firman Bapa. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan Tuhan yang akan menabur pada saat ini, apapun bentuk taburan mereka, dalam nama Yesus Tuhan, firman Tuhan digenapi buat kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur buat firman-Mu, dan kami siap memberikan persembahan. Haleluya, amin. Kita semua bangkit berdiri. Syukur terima kasih kepadamu karena Tuhan boleh hadir lawat kami semua, sehingga kami percaya dengan iman kami sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan, sebelum kami kembali pulang, kami serahkan semua program jemaat ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan tolong campur tangan dan berkati. Tuhan nyatakan kebaikan-Mu dalam nama Yesus, biar semua berjalan dengan baik. Dan kami yakin Tuhan, pada akhirnya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Secara khusus membangun gedung ibadah kami yang baru, biar Tuhan terus campur tangan dan memberkati. Kami percaya dan kami terlalu yakin dengan cara Tuhan, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas pembangunan kami. Diberkatilah semua panitia dalam nama Yesus. Upaya usaha diberkati. Anak-anak Tuhan yang berusaha, kami berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berdoa buat jemaat yang tidak sempat hadir, Tuhan tolong dan memberkati mereka. Lawat kunjungi mereka dimanapun mereka berada. Kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan. Kalau mereka dalam keadaan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus.
Kalau mereka penuh dengan masalah persoalan, Tuhan bagimu pasti ada jalan keluar. Dan bahkan mereka yang masih terbelenggu oleh pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan, bebaskan dalam nama Yesus. Sehingga di waktu-waktu mendatang mereka boleh bersama dengan kami untuk memuji dan menyembah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Usaha, bisnis, pekerjaan jemaat, karir, pendidikan, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami hanya bisa berdoa, biar Tuhan tolong supaya terus naik dan naik, tidak turun Tuhan. Kami berdoa biar terus berkembang, maju dan berhasil, sukses dalam nama Yesus. Sehingga dalam kehidupan kami jemaat Tuhan ada banyak syukur, ucapan terima kasih yang naik di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga yang tengah membutuhkan pekerjaan Tuhan sediakan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Kehidupan jemaat di minggu berjalan ini Tuhan tolong dan memberkati kami. Biar Tuhan ada bersama-sama dengan kami sehingga kami boleh melihat segala yang baik Tuhan sediakan dan kami pun akan alami itu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal dan sampai kekal. Lalu sebentar Tuhan kami akan kembali pulang. Tuhan menyertai perjalanan pulang. Tibakan di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Di sana syukur kami naikkan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur, dan kami siap akhiri ibadah raya kami hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta memohon berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan saudara, pulang dengan iman dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di surga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluarga Tuhan.